Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jais Rizky Maulana dengan NIM 1803057. Ya, mahasiswa dari Fisioterapi Widya Husada Semarang. Baik, di video kali ini saya akan sedikit mempraktikkan penata fisioterapi dengan judul penyakit paru obstruksi kronis. Di mana penyakit paru tersebut saya akan membahas mulai dari analisis, kemudian ada vital sign, pemeriksaan kepada pasien, kemudian ada intervensi atau modalitas. Baik, tonton terus videonya, semoga dapat menambah wawasan, semoga dapat bermanfaat, semoga dapat menambah ilmu baru khususnya di bidang penata laksanaan fisioterapi. Oke, sebelum masuk ke penata laksanaan fisioterapi mengenai penyakit paru, sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan, memberikan gambaran apa sih itu penyakit paru tersebut. Oke, penyakit paru obstruksi kronis atau PPOK atau Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) adalah suatu penyumbatan menetap pada saluran pernafasan yang disebabkan oleh emfisema dan bronkitis. Oke, sebelum masuk ke penata laksanaan fisioterapi pada penyakit paru dan pemeriksaan pernafasan selanjutnya, mari sedikit kita bergeser untuk menjelaskan dulu patofisiologi dari penyakit paru tersebut. Untuk yang belum mengetahui, patologi itu adalah diagnosa penyakit atau perjalanan penyakit itu sendiri. Oke, untuk patofisiologi penyakit paru obstruksi kronik atau PPOK, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, utamanya adalah perubahan pada saluran nafas, tapi dapat juga ditemukan perubahan pada jaringan parenkim, paru, dan pembuluh darah paru. Sebagian besar kasus PPOK itu disebabkan karena paparan zat berbahaya, paling sering yang disebabkan oleh asap rokok yang berada di, mungkin kita sering menghisap, teman-teman atau saudara kita terpapar atau terkena asap rokok dari orang-orang terdekat. Mekanisme patologi itu sendiri masih belum jelas, namun disebabkan oleh banyak hal. Yang pertama itu ada kerusakan jalan nafas. Yang kedua itu ada kerusakan parenkim paru atau emfisema, dan yang terakhir itu ada kerusakan pembuluh darah. Setelah tadi saya menjelaskan patologi, sekarang saya menjelaskan kedua yaitu etiologi. Etiologi itu sendiri adalah asal muasal penyakit tersebut dimulai. Baik, etiologi dari penyakit PPOK atau paru obstruksi kronis ialah kerusakan jalan nafas atau kerusakan parenkim paru. Kerusakan ini dapat disebabkan oleh ada beberapa faktor yang mempengaruhi ini yang seperti dijelaskan di patofisiologi tadi. Yang pertama, ada merokok. Merokok itu merangsang makrofag melepaskan faktor kemotaktik, neutrofil, dan elastase yang akan menyebabkan destruksi jaringan. Kemudian ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan dicurigai dapat menjadi penyebab, namun mekanisme belum diketahui pasti. Pada negara-negara yang berpenghasilan sedang sampai tinggi, merokok merupakan penyebab utama PPOK. Namun, pada negara-negara yang berpenghasilan rendah, paparan terhadap polusi udara merupakan penyebabnya. Polusi dalam ruangan, luar ruangan, zat kimia, dan lain sebagainya. Langsung saja untuk pemeriksaan pertama yaitu anamnesis. Anamnesis yaitu pemeriksaan paling awal dengan fisioterapi yang dilakukan dengan percakapan atau wawancara antar tenaga medis dengan pasien. Di sini ada anamnesis umum yaitu membahas secara global. Baik, dengan Mas siapa? Mas Andriansa. Andriansa. Mas Andre umurnya berapa? Sekarang 19 tahun. 19 tahun. Kemudian Mas Andre itu kalau boleh tahu alamatnya di mana? Alamat saya di Kelurahan Purwodadi, RT 21 RW 5 nomor rumah 79. Oke. Kemudian pekerjaan saat ini? Kerjaan saat ini buruh bangunan, Mas. Buruh bangunan. Hobi? Hobinya ngegame sih. Ngegame, oke. Saya juga suka. Keluhan utamanya Mas apa? Sakit di dada dan batuk, tapi tidak disertai dengan dahak. Itu nyeri Mas? Nyeri. Di bagian mana? Di bagian kanan. Di bagian kanan. Nah, terus waktu sakit di dadanya itu waktu kapan? Malam hari atau siang hari? Biasanya sih kalau malam hari menjelang tidur. Malam hari menjelang tidur. Mas merokok? Tidak. Lah lingkungannya Mas? Lingkungan saya sih perokok semua, Mas. Dari mulai kerja itu kan teman-teman saya juga perokok. Kalau malam hari kan biasanya kan
Game juga perokok mas, semuanya. Next, pemeriksaan yang kedua ada anamnesis khusus, yaitu membahas yang lebih spesifik lagi. Lanjut ke pemeriksaan vital sign selanjutnya, yaitu ada mengecek suhu tubuh. Di sini saya menggunakan termometer yang versi analog. Silahkan Pak dipakaikan. Six and a half hours later. Selanjutnya kita akan mengecek berapa kali denyutan nadi selama 1 menit. Boleh minta tangannya Pak? Oke. Pemeriksaan selanjutnya yaitu kita akan mengukur dada pasien pada saat pasien melakukan inspirasi dan ekspirasi pernapasan dengan menggunakan alat ukur. Oke. Untuk penempatannya di coba tarik nafas Pak. Udah mentok. Oke, sekarang hembuskan. Minutes later. 6 hours later. Baik, berdasarkan hasil pemeriksaan vital sign dengan saudara Andre, diperoleh hasil tensi darah 110/70 mmHg, kemudian ada temperatur ada 30 derajat Celcius, denyut nadi 73 per menit. Untuk pengukuran sangka toraknya pada saat pasien saya melakukan inspirasi ada 97 cm, kemudian pada saat dia melakukan ekspirasi atau mengeluarkan karbon dioksida itu ada 95 cm. Memasuki pemeriksaan selanjutnya yaitu ada intervensi. Baik di sini saya intervensinya akan menggunakan beberapa latihan-latihan, diantaranya itu ada latihan nafas. Yang pertama latihan nafas, kemudian latihan nafas dengan disertai batuk. Kemudian saya akan menggunakan beberapa chest terapi, yaitu beberapa teknik-teknik, diantaranya ada teknik clapping, teknik vibrasi, dan postural drainase. Sebetulnya jika ada masalah pada penyakit paru obstruksi kronis, kita bisa memakai nebulizer seperti gambar di sini. Namun dengan keterbatasan alat dan waktu, maka saya akan mempraktikkan dengan alat-alat atau cara-cara yang bisa saya lakukan. Untuk penata laksanaan fisioterapinya silahkan tonton terus videonya. Oke. Untuk latihan pertama yaitu ada latihan pernapasan. Oke, Bapak atau Mas nanti ikuti instruksi saya ya. Jadinya Mas tarik napas. Saya akan hitung sampai 4 kali, kemudian lepas lewat mulut ya Mas ya. Jadinya
tarik napas, lepas. Oke. Tarik napas Mas. 1, 2, 3, 4, lepas. Kemudian untuk latihan pernapasan yaitu tarik napas seperti latihan yang pertama, tarik napas namun keluarnya dengan mulut yang mencucu, mulut yang seperti itu ya Mas ya. Oke, tarik napas, tarik 1, 2, 3, 4, lepaskan. Yang pernapasan yang terakhir yaitu ada penapasan mengeluarkan batuk, yaitu nanti Mas tarik napas, kemudian waktu ngeluarin napasnya itu disertai batuk, jadinya gitu ya Mas ya. Oke, tarik napas, tarik 1, 2, 3, 4, lepas. Oke, baik. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu ada chest therapy. Sedikit saya memberikan gambaran dulu Mas ya, apa itu chest therapy. Jadi chest therapy atau fisioterapi adalah tindakan terapi dengan gangguan sistem nafas untuk menghilangkan siklet atau lendir karena penumpukan siklet pada bronkus dan membantu relaksasi untuk memperbaiki saluran nafas yang akibatnya gangguan pada sistem pernapasan. Jadi memasuki pada teknik yang pertama yaitu ada teknik clapping. Teknik clapping yaitu ada teknik seperti menempelkan tangan pada dada kemudian menepuk dadanya. Fungsi dari teknik clapping ini untuk mengeluarkan siklet atau lendir karena penumpukan lendir di bagian paru. Kemudian ada teknik yang kedua yaitu ada vibrasi atau getaran. Vibrasi atau getaran tersebut berfungsi untuk melonggarkan jalan nafas sehingga memudahkan nafas bisa kembali seperti semula. Dan teknik yang ketiga terakhir itu ada postural drainase. Postural drainase itu tersebut yaitu adalah menempatkan kepala lebih tinggi daripada posisi badan. Jadinya mohon maaf Mas ya, saya ambil bantalnya, kemudian saya agak tinggikan bantalnya dan Mas tidur lagi. Nah, jadinya menempatkan kepala lebih tinggi daripada badan. Baik. 01 PM the next day. Sekian itu tadi gambaran atau video untuk penata laksanaan fisioterapi pada penyakit paru obstruksi kronis. Jika kalian suka, silahkan klik tombol like, komen, dan subscribe. Saya mohon maaf atas kekeliruan saya dalam menyampaikan, dan saya mengucapkan terima kasih untuk pasien saya Andre. Kemudian jika ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di season selanjutnya. Dadah.